Nedim Basrami cetak rekor gol tercepat 23 detik. Szoboszlai kapten termuda dalam sejarah Euro. Lamine Yamal pecahkan 2 rekor sekaligus. Alvaro Morata hobi membobol gawang Kroasia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Swiss versus Hungaria dalam laga grup A Piala Eropa 2024 bermain di Stadion Cologne. Swiss sudah membuka keunggulan pada menit ke-12. Kuat Wodah mampu membobol gawang Peter Gulasi. Swiss menambah keunggulan jelang turun minum pada menit ke-45. Abisar melepaskan tembakan ke gawang Hungaria. Pada menit ke-66, Varga sukses menyambut umpan silang dengan sundulan ke sudut kanan gawang Swiss tanpa mampu dihalau Sommer. Pada menit ke-93, Breel Embolo berdiri bebas di depan gawang. Tembakan lobnya berhasil melewati Gulasi. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Kemenangan ini membawa Swiss menduduki peringkat 2 klasemen grup A dengan 3 poin. Spanyol menghadapi Kroasia dalam laga grup B Piala Eropa 2024 pada pertandingan di Olympia Stadion Berlin. Spanyol lantas memecah kebuntuan pada menit ke-29 lewat Alvaro Morata. Spanyol menambah keunggulan pada menit ke-32 lewat Fabian Ruiz. Ia menghindari tackle pemain Kroasia sebelum merobek jala Dominik Livakovic. Spanyol lantas menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 lewat gol yang dicetak oleh Dani Carvajal di masa injury time. Spanyol untuk sementara memecahki grup B dengan 3 poin, sementara Kroasia di posisi terbawah. Italia mengatasi perlawanan Albania pada laga grup B Euro 2024 bermain di Signal Iduna Park. Albania sempat bikin kejutan di awal laga. Gol dicetak Nedim Basrami pada menit pertama. Italia kemudian bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Alessandro Bastoni membobol gawang Albania lewat sundulan di menit ke-11. 5 menit berselang, Italia berbalik unggul. Nicolo Barella menjebol gawang lawan lewat sebuah sepakan keras kaki kanan. Skor menjadi 2-1. Hasil ini membuat Italia sementara berada di urutan 2 grup B dengan 3 poin, sementara Albania di posisi ketiga. Timnas Swiss mengalahkan timnas Hungaria pada matchday pertama grup A Euro 2024. Swiss memenangi pertandingan di Rhein-Energies Stadion dengan skor 3-1. Kapten Swiss Granit Xhaka terpilih sebagai man of the match. Gelandang 31 tahun Bayer Leverkusen itu, menurut Technical Observer panel UEFA, menampilkan performa tanpa celah di lini tengah. Xhaka bermain apik dalam membangun serangan maupun ketika melepaskan operan-operan ke wilayah pertahanan Hungaria. Etos kerja dan kepemimpinannya juga luar biasa. Dominik Szoboszlai memang gagal membawa timnas Hungaria menang di laga perdana Euro 2024. Tapi, Szoboszlai jadi kapten termuda sepanjang sejarah Piala Eropa. Gelandang serang Liverpool itu jadi kapten termuda yang pernah tampil di Euro dalam usia 23 tahun 234 hari. Ini jadi pencapaian apik bagi pemain yang harus melewatkan Euro 2024 karena cedera. Szoboszlai adalah salah satu dari 5 kapten di Euro 2024 yang berusia 20-an. Setelah Gianluigi Donnarumma dan Kylian Mbappe, lalu ada juga Milan Skriniar dan Tomas Soucek. Start sempurna dijalani Swiss di matchday 1 grup A Euro 2024 meladeni Hungaria. Granit Xhaka dan kawan-kawan meraup kemenangan 3-1 di Rhein-Energies Stadion. Yang paling menarik dari laga ini adalah bagaimana proses gol pembuka Swiss, di mana mereka melakukan build up 22 operan bola sebelum Duah mencetak gol di menit ke-12. Itu merupakan rangkaian passing terpanjang ketiga yang tercatat dalam sejarah Euro sejak 1980. Proses gol seperti ini mungkin mengingatkan siapapun akan permainan tiki-taka ala sepak bola Spanyol. Berkat kemenangan pada laga perdana, kini Jerman dan Swiss diambang lolos ke fase sistem gugur. Meskipun baru memainkan 1 laga sisa, 2 negara itu berpeluang besar langsung lolos ke 16 besar. Adapun syarat yang harus dijalani Jerman dan Swiss untuk bisa lolos ke 16 besar sangatlah identik. 2 negara tersebut setidaknya harus bisa memenangkan laga matchday kedua saja untuk lolos. Kebetulan, Jerman dan Swiss akan bertemu lawan yang berbeda lagi sebelum saling bertemu di laga ketiga. Keduanya bisa saling menyegel tiket 16 besar sebelum saling bertemu di matchday pamungkas. Fabian Ruiz terpilih menjadi man of the match laga Euro 2024 antara Spanyol versus Kroasia versi UEFA. Gelandang La Furia Roja itu menjadi sosok sentral di laga ini. Terpilihnya Ruiz sebagai man of the match tidak terlepas dari kontribusi besarnya dalam kemenangan Spanyol ini. Sang gelandang terlibat dari 2 dari 3 gol Spanyol di laga ini. Ia membuat 1 gol dan 1 assist ke gawang Kroasia. Berkat penampilannya yang apik itu, UEFA memilih pemain PSG tersebut sebagai man of the match di laga ini.
Kemenangan Spanyol atas Kroasia pada laga grup B Euro 2024 diwarnai dengan kontroversi penalti dan Rodri yang tidak mendapat kartu merah. Berdasarkan hukum permainan sepak bola, perilaku Rodri termasuk ke dalam aspek menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas dengan pelanggaran. Akan tetapi terusan dari pertandingan itu membuat wasit Michel Oliveira memberikan kartu kuning. Pasalnya, Rodri dianggap berupaya memainkan bola dan Kroasia memberikan penalti. Namun dalam tayangan ulang Rodri terlihat tidak menyentuh kaki Petrovic. Momen itu juga yang menjadi kontroversi di kalangan netizen. Timnas Spanyol boleh jadi menang 3-0 atas Kroasia, namun statistik mencatat mereka kalah dalam urusan penguasaan bola karena cuma mencatatkan 47%. Ini adalah kali pertama dalam pertandingan kompetitif sejak final melawan timnas Jerman di Euro 2008. Mereka mengalami yang sama, ketika itu penguasaan bola Spanyol 46%. Kemenangan 3 gol tanpa balas Spanyol atas Kroasia kali ini juga menambah deretan fakta menarik, karena Spanyol menjadi tim pertama yang mencetak 10 gol di putaran final Euro 2024 ke gawang lawan yang sama. Penyerang timnas Spanyol Alvaro Morata membuat milestone apik di partai pembuka grup B Euro 2024. Striker Atletico Madrid itu kembali membobol gawang Kroasia. Kroasia selalu bertemu dengan Spanyol di 3 Euro terakhir. Di Euro 2020 mereka bertemu di babak 16 besar, dan di Euro 2016 mereka bertemu di babak grup. Ajaibnya, di setiap pertandingan tersebut Morata selalu mampu mencetak gol ke gawang Kroasia, sehingga ia fix menjadi mimpi buruk bagi Kroasia. Gol yang dilesakan Morata ke gawang Kroasia itu membuatnya total sudah mengoleksi 7 gol di seluruh ajang Euro. Lamine Yamal tidak berhenti mencetak prestasi. Pemain sayap timnas Spanyol itu baru saja memecahkan 2 rekor bergengsi di ajang Euro 2024. Ketika ia pertama kali masuk ke dalam lapangan Olympia Stadium, Yamal langsung memecahkan rekor. Ia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang bermain di pertandingan Euro dengan usia 16 tahun dan 338 hari. Tidak hanya sekedar jadi pemain termuda yang pernah bermain di Eropa, Yamal jadi pemecah rekor sebagai pembuat assist termuda di Euro. Lamine Yamal benar-benar layak mendapat acungan jempol atas performanya dalam laga ini. Dilansir Squawka, Yamal tampil brilian selama 86 menit dengan mencatatkan 6 sentuhan di kotak penalti. Yamal juga melepaskan 3 tembakan, 3 umpan silang, dan 3 kali menciptakan peluang emas. Selain statistik tersebut, Yamal memenangkan 2 kali penguasaan bola, 2 kali tackles, serta 1 assist. Melihat apa yang ditunjukkan Yamal melawan Kroasia, tak salah jika menilai pemain Barcelona itu punya bakat fenomenal. Federico Chiesa terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-1 Italia atas Albania dalam laga grup B Euro 2024 yang dihelat di Signal Iduna Park. Panelis UEFA memilih Chiesa sebagai pemain terbaik dari laga ini. Meski tak mencetak gol maupun assist, penampilan winger Juventus itu memang terbilang cukup impresif. Chiesa tercatat melepas 3 tembakan, 2 kali menciptakan peluang, 4 kali melakukan dribble sukses, 4 kali memenangi duel, dan 8 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan. Gol Albania yang dicetak Nedim Basrami, pemain klub Italia Sassuolo itu, membobol gawang Gianluigi Donnarumma usai memanfaatkan kesalahan komunikasi pemain lawan. Basrami hanya melakukan sekali kontrol sebelum melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok kiri atas gawang Donnarumma. Gol Nedim Basrami itu nyatanya merupakan gol tercepat dalam sejarah Euro yang dicetak dalam 23 detik. Sebelum Basrami, gol tercepat di Piala Eropa dipegang pemain Rusia Dmitry Kirichenko saat membobol gawang Yunani di Euro 2004. Ketika itu Kirichenko mencetak gol dalam 1 menit 7 detik. Timnas Italia memulai kampanye di Piala Eropa 2024 dengan kemenangan 2-1 atas Albania. 2 gol timnas Italia pada laga ini dicetak oleh 2 pemain Inter Milan, yaitu Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Statistik menuliskan timnas Italia membukukan 5 shot on target pada laga ini berbanding 1 punya Albania. Hasil ini membuat Azzurri mencetak tinta emas di buku sejarah. Untuk kali pertama sepanjang histori negeri pizza yang kaya, timnas Italia berhasil merangkaikan kemenangan pada laga pembuka di 4 turnamen besar beruntun. Bek belia Chelsea Levi Colwill resmi ditunjuk untuk menjadi direktur Soling FC. Ia akan bertindak menjadi asosiat direktur, community ambassador, dan founder of the Levi Colwill Project. Untuk diketahui, Soling bermain di Southern League, Liga Divisi 7 dalam sistem piramida sepak bola Inggris. Colwill yang baru berusia 21 tahun akan mengambil tanggung jawab sebagai salah satu petinggi di klub tersebut mulai hari ini. Colwill memang memiliki sejarah spesial dengan Soling. Di masa kanak-kanaknya, pemain internasional Inggris itu tumbuh dan menyaksikan pamannya bermain untuk Soling.
Media Spanyol Mundo Deportivo mengeklaim bos baru Barca Hansi Flick ingin melihat Victor Roque di pramusim untuk menilai kualitasnya. Namun, karena tim Catalonia perlu mendaftarkan sejumlah pemain ke La Liga dan ada kemungkinan Roque akan tersingkir, jadi demikian transfer pinjaman atau bahkan permanen mungkin akan terjadi di musim panas. Pemain internasional Brasil itu hanya mencetak 2 gol dalam 16 penampilan. Jika dia pergi secara permanen, ini akan dianggap sebagai salah satu kesalahan transfer terbesar mereka dalam beberapa waktu terakhir. Ali Jassim dilaporkan jadi pemain yang diinginkan Cesc Fabregas untuk membela Como di Serie A 2024-2025. Ali Jassim saat ini tercatat menjadi anggota klub Liga Irak Al-Quwa Al-Jia sejak bergabung pada Agustus tahun 2023. Ia dikontrak dengan status pinjaman selama semusim saja dari Al-Khabra. Artinya, masa tugasnya akan berakhir sampai selesainya bulan Juni tahun 2024. Pemain berusia 20 tahun ini pernah bermain untuk klub Al-Shorta dan sempat digait klub Turki Antalyaspor. Ali Jassim memiliki nilai pasaran mencapai 7,8 miliar rupiah berdasarkan data dari Transfermarkt. Dani Carvajal masih punya kontrak sampai musim panas tahun 2025. Dilansir dari Relevo, Real Madrid siap memberikan perpanjangan kontrak kepadanya 2 musim lagi. Hal itu tentu melanggar aturan klub, sebab Madrid punya aturan tidak akan memberikan perpanjangan kontrak lebih dari semusim kepada pemain berusia 30 tahun ke atas. Rupanya, tim medis Real Madrid menilai kalau Dani Carvajal masih bisa bermain di level tertinggi sampai 5-6 tahun lagi. Carvajal dinilai menjaga fisik dan staminanya dengan baik. Malah, Carvajal dinilai sudah jadi sosok pemimpin di dalam klub. Luka Modric bersiap untuk kontrak baru di Real Madrid. Laporan terbaru dari Mundo Deportivo memberikan rincian kontrak barunya di Bernabeu. Tampaknya pemain internasional Kroasia itu siap menerima pemotongan gaji agar bisa melanjutkan di Real Madrid. Selama musim 2023-2024, gaji bersih Modric adalah sekitar 10 juta euro. Namun, akan ada pengurangan gaji sebesar 40% dalam kesepakatan baru. Itu berarti Modric akan mendapatkan gaji bersih sekitar 6 juta euro untuk musim 2024-2025. Ketentuan kesepakatan baru juga telah disetujui oleh rombongan sang pemain. Kiper Arsenal Aaron Ramsdale menyampaikan tekadnya untuk meninggalkan Emirates Stadium di bursa transfer musim panas ini. Hal itu diungkapkan sang penjaga gawang di tengah dirinya bertugas untuk Inggris di Euro 2024. Kiper berbakat Inggris ini mengakui musim lalu adalah periode paling mengenaskan dalam karirnya karena dirinya tiba-tiba menjadi kiper cadangan seiring datangnya David Raya. Bagaimanapun situasi Ramsdale yang tak lagi tampil secara reguler di Arsenal, dia tetap bisa menembus skuad Inggris di ajang Euro 2024. Atalanta akhirnya secara resmi mempermanenkan status Charles de Ketelaere dari AC Milan. Klub asal Bergamo harus menyetorkan uang sebesar 24 juta euro atau sekitar 424 miliar rupiah kepada Milan. Gelandang asal Belgia itu dilepas setelah tampil apik di masa peminjamannya. Sepanjang musim kemarin, de Ketelaere sukses mencetak 14 gol dan 11 assist dari 50 laga yang ia mainkan bersama Ladea di semua ajang. Kontribusi impresif de Ketelaere turut membantu tim asal Bergamo finish 4 besar di Serie A serta menjuarai ajang Liga Eropa. Mantan gelandang Inggris yang telah meraih banyak prestasi dalam karirnya, Adam Lallana, resmi kembali ke klub lamanya, Southampton, setelah 8 tahun berpisah. Adam Lallana yang sebelumnya bermain untuk The Saints julukan Southampton dari tahun 2006 hingga tahun 2014 sebelum pindah ke Liverpool, kini memulai babak baru dengan kembali ke klub yang membentuk karirnya. Pengumuman kedatangan pemain internasional Inggris itu juga merupakan bagian dari momentum positif bagi The Saints setelah mereka meraih tiket promosi kembali ke Premier League. Brighton and Hove Albion harus mencari manajer baru untuk menyongsong musim kompetisi 2024-2025. Pilihan manajemen The Seagulls lalu jatuh ke sosok Fabian Hüsler. Ia musim lalu memegang tim Bundesliga 2 yaitu St. Pauli dan membawanya promosi ke Bundesliga. Prestasi inilah yang kemudian membuat manajemen Brighton kepincut untuk mengontrak Hüsler. Dilansir dari situs resmi Brighton, Hüsler sendiri dikontrak sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2027. Di usianya yang baru menginjak 31 tahun, Hüsler akan menjadi manajer termuda sepanjang sejarah Premier League. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.